Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mukrimuna bil wahyi wat tanzil. Alhamdulillahi mukrimina bil wahyi wat tanzil wal bayani ala lisani rasulih khairi hadin wa khairi dalil. Sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallama wa baraka wa karrama alaihi wa ala alihi wa ashabihi والمتابعين لهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumullah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid darain amin, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu, dan mintalah akan pertolongan. Beliau menafsirkan utlubu al-ma'unah ala umurikum. Utlubu, mintalah, tuntutlah, al-ma'unah akan bantuan, akan pertolongan, ala umurikum atas melaksanakan urusan-urusan kalian, perkara-perkara kalian. Nah, untuk supaya kita itu bisa mengurus perkara kita dengan baik, dengan maksimal, bagaimana apa yang kita lakukan? Kita minta tolong bis sabri, dengan yang namanya sifat kesabaran. Yang mana kita melakukan sesuatu tidak akan bisa maksimal, kita melakukan sesuatu tidak akan menjadi baik kalau tidak ada pada diri kita itu. Kalau misalnya orang keluh kesah, hatinya gelisah, pikirannya pusing, apakah dia bisa berpikir dengan baik, bisa menghadapi urusannya dengan baik? Nggak bisa. Jadi kata Allah, mintalah pertolongan untuk melaksanakan perkara kalian dengan baik, dengan minta tolong dengan yang namanya sabar. Yang mana kata beliau, sabar itu adalah al-habsi lin nafsi ala ma takrah. Al-habsi, menahan, lin nafsi, bagi jiwa, menahan bagi jiwa, bagi diri, ala ma takrah, atas menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Ketika kita menghadapi sesuatu yang kita tidak sukai, bagaimana kita bisa menahan diri kita agar tidak keluh kesah, agar kita tidak keluar daripada pemikiran yang stabil, agar kita tidak keluar daripada ketenangan hati kita. Nah, jadi kita perlu yang namanya kesabaran
supaya kita bisa menjalankan segala urusan yang kita pengen lakukan dengan baik. Jadi kata Allah, minta tolong dengan yang namanya sabar, wassalah, dan juga minta tolong kepada sesuatu yang namanya salat. Jadi kalau kita ada permasalahan, ada problem di dalam kehidupan, apa yang kita lakukan? Kita minta tolong sama yang namanya kesabaran, dan kita minta tolong dengan yang namanya salat. Artinya ketika kita itu mendapatkan musibah, langsung kita salat, curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ungkapkan kepada Allah apa yang kita hadapi, apa kesusahan yang kita hadapi. Kita luapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Afradaha, menunggalkan beliau akannya salat. Kan sebenarnya ibadah-ibadah lain banyak kan selain salat, ibadah-ibadah yang lain. Ada zakat, ada berhaji, tapi Allah di sini menunggalkan akan yang sebutan yang namanya salat. Afradaha bidzikri, menunggalkan Allah akannya sebutan salat, bidzikri dengan sebutan di sini. Ta'ziman li sya'niha, membesarkan bagi kedudukannya itu salat. Jadi disebutkan salat di sini. Wafil hadis, dan disebutkan pada sebuah hadis, kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun badara ila shalah. Idza hazabahu, apabila menimpa kepada Rasulullah atau mendesak bagi Rasulullah, amrun oleh sebuah perkara, ada sesuatu yang mendesak beliau, atau ada sesuatu yang menimpa beliau, ada sesuatu yang biasanya itu bisa menggundahkan akan seseorang, tapi itu menimpa kepada beliau. Apa yang beliau lakukan? Kata beliau, Rasulullah itu badara ila shalah, bersegera ila shalah, kepada salat. Jadi kalau Rasulullah menghadapi sesuatu itu membuat pikiran, sesuatu itu membuat kadang-kadang bagi seseorang akan kegundahan, membuat seseorang terdesak, Rasulullah apa yang dilakukan beliau? Langsung salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waqila, dan dikatakan bahwasanya ini ayat Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, ini adalah al-khitab lil Yahudi. Ini adalah sebuah khitab, sebuah kata-kata yang Allah arahkan lil Yahudi, kepada orang-orang Yahudi. Lamma, manakala aqahum, menghalangi akan mereka orang-orang Yahudi, anil iman, daripada keimanan. Apa yang menghalangi mereka daripada keimanan? Kata beliau, asyarahu, adalah keserakahan. Keserakahan yang ada di dalam hati mereka menghalangi mereka daripada keimanan. Seperti yang sudah kita ketahui, mereka itu dulunya takut bahwasanya ketika datang Rasulullah, apa yang biasanya mereka dapatkan daripada harta akan hilang. Mereka takut saing sama Rasulullah. Itu kan disebabkan yang menghalangi mereka itu daripada keimanan adalah keserakahan mereka kepada dunia. Wa hubbur riasah, dan juga yang menghalangi mereka daripada keimanan adalah hubbur riasah atau hubbur riyasah, cinta kepada yang namanya pangkat. Mereka nggak pengen ada orang yang lebih tinggi daripada mereka pangkat. Apalagi mereka kan orang-orang Yahudi, mereka itu menyangka bahwasanya Nabi akhir zaman akan turun daripada kaum Yahudi juga. Ternyata Nabi Muhammad Allah utus daripada kaum Arab. Jadi mereka merasa tidak pantas bahwasanya Arab memimpin akan Yahudi. Akan tapi ini pilihan Allah. Allah memilih akan Arab, suku Arab. Dari suku Arab ini timbulnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi memang begitu sifat orang-orang Yahudi sampai sekarang. Orang Yahudi mereka itu menanamkan kepada anak-anak mereka bahwasanya kalian orang-orang Yahudi adalah pemimpin bagi alam. Dan orang-orang selain Yahudi semuanya adalah budak. Itu yang mereka tanamkan kepada anak-anak mereka. Jadi mereka sangat mempunyai yang namanya kecintaan kepada kedudukan. Sampai sekarang mereka tanamkan kepada anak-anak mereka seperti itu. Nah, jadi karena yang menghalangi mereka daripada keimanan adalah keserakahan,
adalah cintanya mereka kepada kedudukan. Nah, faumiru, maka mereka sekarang di dalam ini ayat diperintahkan bis sabri, dengan melakukan kesabaran. Apa itu maksud sabar sekarang? Wahwa, dan ia as-saumu adalah puasa. Kenapa jadi disuruh bersabar, disuruh berpuasa? Li'annahu, karena bahwasanya puasa yaksirus syahwah, menghancurkan, mematahkan asyahwah, akan syahwat, keinginan yang besar bagi sesuatu daripada dunia. Nah, karena mereka itu suka sama yang namanya keserakahan kepada dunia, maka disuruh untuk mereka itu bersabar, artinya disuruh mereka itu puasa. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah puasa, sudah gak ada lagi hawa nafsu yang kuat untuk keserakahan kepada dunia, kurang. Wassalah, dan juga mereka itu diperintahkan untuk melaksanakan salat. Kenapa diperintahkan untuk melaksanakan salat? Li'annaha, karena bahwasanya itu salat turisul khusyu, mewariskan akan khusyuk. Yang mana khusyuk itu adalah hadirnya hati seseorang, kepada Allah, artinya dia hatinya itu hadir, merasa Allah memantau dia, merasa Allah melihat akan dia, merasa bahwasanya Allah selalu mengawasi gerak-gerik daripada apa yang dia lakukan, apa yang terdetik, apa yang terlintas di dalam hati dia. Nah, itu yang namanya salat bisa mewariskan yang namanya khusyuk. Wa tanfi al-kibra, dan yang namanya salat tanfi, menghilangkan al-kibra, akan kesombongan. Karena mereka itu menghalangi mereka daripada keimanan adalah cinta kepada pangkat. Nah, sekarang disuruh salat supaya mereka itu hati mereka itu lebih cenderung kepada Allah, dan mereka itu hilang kekibiran mereka, kesombongan mereka yang ada di dalam hati supaya hilang. Itu ada berpendapat bahwasanya ini ayat khitab arahan daripada Allah kepada orang-orang Yahudi. Tapi ada yang pertama adalah itu umum aja. Artinya kita semua kita diperintahkan untuk minta tolong dalam menghadapi segala urusan dengan yang namanya sabar dan yang namanya salat. Karena yang namanya sabar bisa menstabilkan daripada pemikiran kita, menstabilkan daripada perilaku kita, dan yang namanya salat itu memang cara kita untuk berinteraksi kepada Tuhan, untuk kita meluapkan apa yang di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memang adalah sesuatu yang sangatlah penting. Kita minta tolong selalu kepada Allah dengan namanya kesabaran dan yang namanya salat. Dan setelah itu kata Allah, wa innaha, dan bahwasanya ai as-shalah, salat, bahwasanya salat kata Allah lakabiratun, sungguh besar. Apa maksud besar? Artinya thaqilatun, berat. Yang namanya salat itu berat. Illa, kecuali alal khashiin, atas orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka orang-orang khusyuk? Artinya as-sakinina ila ta'ah, orang-orang yang cenderung hati mereka ila ta'ah, kepada melakukan ketaatan. Orang-orang yang memang hatinya sudah cenderung suka melakukan ketaatan, mereka ringan untuk melakukan yang namanya salat. Adapun orang-orang yang tidak khusyuk hatinya, maka berat bagi mereka untuk melaksanakan yang namanya salat. Sampai-sampaikan disifatkan orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik apabila mereka itu bangun kepada salat, mereka itu bangun malas. Ya memang sebenarnya salat mereka pun terpaksa, orang-orang munafik. Jadi orang-orang yang khusyuk, mereka itu mudah bagi mereka melaksanakan salat. Nah, kita lihat keadaan kita, apakah kita berat untuk salat? Kalau berat, ya kita benahin hati kita, benerin keadaan kita. Jangan sampai ada sesuatu di dalam hati kita yang menghalangi daripada kedekatan sama Allah. Jangan sampai ada sedikit daripada sifat orang-orang munafik, jangan sampai kita hindarkan diri kita daripada sifat-sifat orang munafik. Siapa mereka itu yang orang-orang khusyuk? Kan tadi kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, bahwasanya salat itu berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa tanda-tandanya orang khusyuk? Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Kita pengen tahu siapa yang khusyuk itu. Kata Allah, alladzina yadhunnun, mereka adalah orang-orang yang yadhunnun ay yuqinun, meyakini. Yadhunnun artinya yuqinun, orang-orang yang meyakini
annahum bahwasanya mereka mulaqu adalah orang-orang yang akan bertemu rabbihim dengan Tuhan mereka, bil ba'tsi dengan yang namanya kebangkitan setelah kematian. Jadi dengan kuatnya keimanan kita bahwasanya di sana ada yang namanya kebangkitan setelah kematian, ketika ini kuat, keimanan kita dengan ini kuat, maka kita akan menjadi orang-orang yang khusyuk. Maka ketika itu kita akan mudah untuk beribadah. Jadi itu yang penting, kita selalu menguatkan keimanan kita. Kita ingat-ingat bahwasanya nanti kita akan mati, setelah mati kita akan bertemu Allah. Kita akan dibangkitkan lagi. Nah, dengan kita mengingat ini, menguatkan akan keimanan kita bahwasanya kita akan dibangkitkan, dengan itu menjadikan hati kita lebih khusyuk lagi. Lebih hadir hati kita bersama Allah. Lebih hadir hati kita bersama Allah, dan setelah itu hati kita itu akan lebih mudah lagi, lebih ringan lagi untuk melaksanakan yang namanya sholat. Jadi mereka adalah orang-orang yang beriman bahwasanya mereka, orang-orang yang meyakini, beriman bahwasanya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka bil ba'tsi dengan kebangkitan. Wa annahum dan bahwasanya mereka ilaihi kepada Allah raji'un akan kembali. Ai fil akhirah akan kembali, fil akhirah di akhirat, mereka nanti di akhirat akan kembali kepada Allah. Fayujaziyahum maka Allah akan membalas daripada mereka, akan mengganjar daripada apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Maka dari itulah seperti kita ketahui penting yang namanya keimanan kepada hari kiamat. Jadi kita menguatkan keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para malaikat, kepada para rasul, kepada para dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani akan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala takdir baik atau buruk itu datang daripada Allah, dan kita juga mengimani akan yang namanya kebangkitan, akan yang namanya akhirat. Itu sangatlah penting kita menguatkan, mengkokohkan akan keimanan kita. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Sekarang Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan orang-orang Bani Israil dengan kenikmatan-kenikmatan yang beliau berikan. Yang mana mengingat kenikmatan itu penting. Jadi kita penting untuk mengingat akan kenikmatan. Supaya apa? Kita ingat kenikmatan itu menambah keimanan. Ingatnya kita bagi kenikmatan daripada Tuhan itu akan menambahkan keimanan dalam hati kita. Kita selalu tahu, selalu ingat ketika kita mendapatkan uang, kata kita ini datang dari Allah, Allah yang memberikan. Ketika apapun yang kita dapatkan, kita ingat ini dari Allah, itu akan menambahkan keimanan. Tapi ketika kita lupa, itu malah berkurang. Seseorang mendapatkan harta, merasa dia yang mendapatkan, dengan usaha dia mendapatkan akan itu harta. Sudah imannya akan melemah. Jadi kita cara menguatkan keimanan diantaranya adalah kita mengingat bahwasanya nikmat itu datang dari Allah. Dengan itu keimanan kita akan lebih kuat lagi. Sampai-sampai kan disebutkan bahwasanya ada seorang penggali kubur. Ini bukan maksudnya penggali kubur artinya dia itu kalau ada kematian menggalikan kubur orang, bukan. Ini ceritanya bahwasanya kan ada biasanya orang mati. Kalau orang mati kan dikubur. Nah, ada ternyata penggali yang kedua. Artinya dia itu membongkar akan kuburan orang. Untuk apa? Untuk mencuri daripada kain kafan. Itu dulu ada orang yang namanya profesi mereka mencuri akan kain kafan. Nah, jadi diceritakan bahwasanya ada seorang yang suka mencuri akan kain kafan. Bertahun-tahun dia mencuri akan kain kafan. Setelah itu taubat. Ketika sudah taubat, maka ada seorang ulama menanya dia, bagaimana keadaan para manusia ketika kamu bongkar akan kain kafan mereka, ketika kamu bongkar akan kuburan mereka? Kan pasti dia melihat akan mayit, pengen mencuri kan. Ternyata kata dia,
kebanyakan manusia yang aku bongkar akan kuburan mereka, ternyata aku memperdapati dia itu tidak menghadap kiblat. Padahal kan biasanya orang mati kan dihadapkan ke arah kiblat. Ternyata kata yang menggali kuburan, yang biasanya mencuri kain kafan, aku dapatkan kebanyakan manusia mereka itu tidak menghadap kiblat setelah aku bongkar. Ternyata ini sudah berpaling daripada kiblat. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya ini yang seseorang itu berpaling ketika dia sudah diletakkan dalam kubur, berpaling daripada kiblat, itu disebabkan ketidakyakinannya atas rezeki. Dia tidak yakin atas rezeki, takut atas rezekinya kalau kurang, kalau tidak mendapatkan rezeki, dia malah bertawakal lebih besar kepada pekerjaan dia, tidak bertawakal kepada Allah Ta'ala. Itu membahayakan. Bahkan yang di dalam kubur aja bisa terubah dari arah kiblat kepada arah yang lain. Jadi itu penting kita selalu mengingat bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah. Jadi di sini memang banyak di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, mengingatkan bahwasanya sebutlah oleh kalian akan nikmatku, karena ini menguatkan akan keimanan. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, anak keturunan Israel, yang mana Israel kan adalah Nabi Allah Yaqub. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, sebutlah oleh kalian ni'mati allati an'amtu 'alaikum, akan nikmat aku allati yang an'amtu 'alaikum, aku berikan itu kenikmatan, 'alaikum kepada kalian. Sebut kata Allah, ingat. Bagaimana kita menyebutnya, bagaimana kita mengingat akan itu kenikmatan? Artinya bisyukri 'alaiha, dengan mensyukuri 'alaiha atasnya itu kenikmatan. Bi ta'ati, dengan mentaatiku. Ingat bagaimana cara mengingat itu kenikmatan, dengan mentaati akan Allah, dengan bersyukur dan mentaati Allah. Bisyukri 'alaiha bi ta'ati, dengan bersyukur atas itu kenikmatan. Bagaimana cara menyukurinya? Bi ta'ati, dengan melaksanakan ketaatan kepada aku. Jadi ingat kata Allah. Wa anni faddaltukum, dan ingat juga bahwasanya aku faddaltukum, melebihkan kalian. Ai aba'akum, aku melebihkan akan ayah-ayah kalian. Aku mengistimewakan akan ayah-ayah kalian. Faddaltukum ai aba'akum, aku mengistimewakan akan ayah-ayah kalian. Alal alamin, atas sekalian alam. Ai alami zamanihim, artinya alam-alam zamanihim, pada zaman mereka. Jadi orang-orang Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan akan ayah-ayah mereka, artinya kakek moyang mereka, Allah berikan akan keistimewaan, akan kelebihan. Jadi mereka ketika itu menjadi orang-orang istimewa, alal alamin, atas sekalian alam. Akan tetapi maksudnya alami zamanihim, orang sekalian alam pada zaman mereka aja, bukan pada zaman sekarang. Kenapa kita katakan pada zaman mereka aja? Karena kalau kita katakan bagi sekalian alam dan pada seluruh zaman, gak bisa. Karena Allah sudah menjadikan Nabi kita lebih afdal daripada mereka, dan umat Nabi kita menjadi lebih afdal daripada umat Bani Israel. Ini sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau juga ada yang memaham daripada ini ayat bahwasanya itu memang atas sekalian alam, Allah mengistimewakan mereka itu atas sekalian alam, tapi bukan dari segala jenis, bukan dari segala sisi, akan tapi dari sisi yang tertentu aja. Allah melebihkan mereka atas sekalian alam dengan apa? Dengan bahwasanya Allah mengirim kepada mereka itu nabi yang banyak. Jadi memang nabi daripada suku Bani Israel itu sangatlah banyak. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, banyak. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Daud, pokoknya banyak daripada nabi-nabi mereka itu daripada suku Bani Israel. Kalau Nabi Arab ya dikit. Nabi Arab kan dikit.
Dan bahkan kan ya namanya mungkin bisa dikatakan ya Arab itu kan ya mungkin bisa dikatakan daripada Nabiullah Ismail aja. Dan setelah Nabiullah Ismail kan keturunan Nabiullah Ismail nggak ada yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad saja. Jadi memang nabi daripada suku Bani Israel itu lebih banyak banget, dikatakan banyak banget nabi-nabi daripada suku Bani Israel. Jadi Allah melebihkan mereka itu dengan itu dari sisi itu aja, bukan dari segala sisi. Adapun sisi yang lain, maka umat Nabi Muhammad lebih afdal. Jadi mereka itu lebih afdal tapi dari sisi itu aja. Tapi ada yang mengatakan mereka itu lebih afdal daripada sekalian alam, artinya sekalian alam pada zaman mereka aja, bukan pada seluruh zaman. Itu yang disebutkan di dalam kitab Tafsir Jalalain sekarang, alami zamanihim, alam daripada zaman mereka aja. Wattaqu ay khafu, dan takut ittaqu ay apa maksud ittaqu artinya khafu, takutlah oleh kalian, waspadailah oleh kalian. Wattaqu waspadai ay khafu, takutlah oleh kalian, yauman akan hari, la tajzi yang mana pada itu hari tidak bisa menghindarkan, fihi pada itu hari, nafsun oleh satu jiwa, an nafsin daripada jiwa yang lain, syai'an akan sedikit pun daripada azab Allah, syai'an akan sedikit pun daripada azab Allah. Apa itu hari yang disebutkan bahwasanya hari itu tidak bisa menghindarkan oleh satu jiwa akan jiwa yang lain daripada azab Allah? Wahwa, dan ia yaumul qiyamah adalah hari kiamat. Hari kiamat gak ada yang bisa gak ada seseorang satu jiwa yang bisa menghindarkan jiwa yang lain daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditentukan oleh Allah, ini orang mendapatkan azab, gak bisa lagi dihindarkan. Sampai-sampai kan Rasulullah pernah pada suatu hari beliau mengumumkan kepada orang-orang Mekah. Rasulullah mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai kaum Quraisy. Atau Rasulullah mengatakan kata-kata seumpama ini. Kata beliau, ishtaru anfusakum, belilah akan diri kalian, tebus akan diri kalian. Apa? Kata Rasulullah, la ughni ankum minallahi syai'a. La ughni, aku tidak bisa menolak, aku tidak bisa menghindarkan, ankum daripada kalian, minallah daripada azabnya Allah, syai'a sedikit pun. Aku tidak bisa menghindarkan kalian daripada azab Allah. Kalau sudah itu ketentuan daripada Allah. Jadi setiap orang harus bertakwa. Dia sendiri yang membeli dirinya, menghindarkan dirinya daripada kejahatan, daripada kemaksiatan, agar dia selamat. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, aku tidak bisa menghindarkan kalian daripada azab Allah. Rasulullah juga memanggil kepada Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, suku juga daripada keluarga beliau juga. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa menghindarkan daripada kalian daripada azab Allah sedikit pun. Aku tidak bisa menghindarkan kalian daripada azab Allah sedikit pun, kata Rasulullah. Setelah itu Rasulullah memanggil kepada paman beliau sendiri. Rasulullah mengatakan, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau sendiri. Apa kata Rasulullah? La ughni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menghindarkan daripada engkau daripada azab Allah sedikit pun. Setelah itu Rasulullah memanggil kepada bibi beliau sendiri. Kata Rasulullah, wa ya Safiyah ammata Rasulillah, wahai Safiyah bibi Rasulullah, bibi aku sendiri maksud Rasulullah. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menghindarkan engkau daripada azab Allah sedikit pun. Setelah itu setelah keluarga beliau yang paman bibi beliau, setelah itu Rasulullah memanggil akan anak beliau sendiri, putri beliau sendiri. Rasulullah mengatakan, wa ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anak Muhammad, kata beliau, anak beliau sendiri, salini ma syi'ti min mali, minta kepada aku apa yang kau mau daripada hartaku. Pengen uang, minta. La ughni anki minallahi syai'a, akan tetapi la ughni, aku tidak bisa menghindarkan
engkau, la ugni anki, aku tidak bisa menghindarkan daripada engkau, minallahi syai'an, daripada azab Allah syai'a sedikit pun. Walaupun engkau anakku, tapi aku enggak bisa menghindarkan engkau daripada azab Allah. Jadi kita memang harus bertakwa. Kita membeli akan diri kita. Artinya kita menghindarkan diri kita daripada kemaksiatan. Mulai kita hidup di dunia. Kenapa? Karena hari kiamat tidak ada yang bisa menghindarkan daripada tidak ada satu jiwa bisa menghindarkan akan jiwa yang lain daripada azab Allah. Enggak ada. Bahkan Rasulullah pun mengatakan kepada anak beliau sendiri, aku tidak bisa menghindarkan engkau daripada azab Allah. Kalau memang azab itu sudah ditentukan, enggak bisa. Wala yuqbalu, dan tidak diterima. Ini yuqbalu ada bita, ada qiraatnya dengan ta. Jadi tuqbalu. Wal ya, dan qiraat dengan ya, yaitu yuqbalu. Wala yuqbalu minha, dan tidak diterima minha daripadanya jiwa, syafa'atun, akan syafaat. Ai laisa laha, tidak ada laha untuknya itu jiwa, syafaat, bantuan, fatuqbal, yang diterima. Gak ada. Kalau sudah ketentuan Allah ini gak mendapatkan syafaat, gak bisa. Adapun orang-orang yang mendapatkan syafaat, kata kita, syafaat dari Nabi Muhammad, syafaat dari para anbiya, itu memang sudah ketentuan Allah. Allah juga yang mengizinkan. Tapi kalau Allah gak memberikan keizinan, gak ada yang bisa. Artinya seseorang yang pengen memberikan syafaat tanpa izin Allah gak bisa. Kalau memang izin Allah itu memang kehendak Allah, bukan lagi pembahasannya itu. Artinya jikalau Allah sudah menentukan seseorang untuk mendapatkan azab, Allah tidak menginginkan seseorang mendapatkan syafaat, siapapun yang pengen memberikan syafaat nggak bisa lagi, karena memang Allah tidak menginginkan. Sampai-sampai kan seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, fama lana min syafi'in, ada di dalam ayat yang lain menyebutkan fama lana min syafi'in. Ini kata-kata fama lana min syafi'in ini adalah perkataan orang-orang yang di dalam neraka. Mereka menyebutkan bahwasanya fama lana, maka tidak ada lana bagi kami, min syafi'in, daripada orang yang memberikan syafaat. Enggak ada, kata mereka, orang-orang penghuni neraka. Wala yu'khadhu, dan tidak diambil, minha, daripadanya jiwa, adlun. Apa makna adl? Artinya fidaun, tebusan. Sampai-sampaikan disebutkan di dalam ayat yang lain, walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih. Jikalau bahwasanya bagi setiap jiwa dia yang zalim, dia itu mempunyai akan dunia seisinya, semua yang ada di dunia dia miliki. Laftadat bih, maka dia ingin menebus dirinya supaya dikeluarkan daripada neraka, walaupun dengan memberikan segala dunia. Akan tapi walaupun itu yang dia berikan gak akan bisa keluar daripada neraka. Gak ada yang bisa menebus dirinya ketika sudah masuk ke dalam neraka daripada neraka. Kalau kita pengen menebus diri kita, mulai sekarang kita tebus diri kita dengan banyak-banyak ibadat, dengan menguatkan akan keimanan, dengan berbuat kebaikan. Mulai sekarang kita tebus akan diri kita. Kalau di hari kiamat nggak bisa lagi sudah. Jadi sekarang kita siapkan rekening yang banyak daripada amal soleh, rekening yang banyak. Walahum yunsarun, dan tidaklah mereka yunsarun, ditolong. Yumna'un min azabillah, dihindarkan, min azabillah, daripada azab Allah. Kalau sudah ditentukan untuk mendapatkan azab, gak ada yang bisa menghindarkan dia daripada azab Allah. Wadhkuru wa idh najjaynakum, ay wadhkuru idh najjaynakum, dan ingatlah, sebutlah, ingatlah, idh najjaynakum, ketika kami menyelamatkan akan kalian. Ini sekarang Allah mengkhitab lagi orang-orang Bani Israel. Ingatlah ketika kami menyelamatkan akan kalian. Ay abaakum, kami menyelamatkan akan ayah-ayah kalian. Yang mana keselamatan ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian, itu adalah penyebab kalian sekarang ada.
Itu kan berarti kan kenikmatan yang didapatkan oleh nenek moyang adalah kenikmatan bagi keturunan. Jikalau nenek moyangnya sudah nggak ada, pasti keturunannya nggak ada. Nah, jadi kata Allah, sebutlah ketika kami menyelamatkan kalian, ahba'akum, kami menyelamatkan akan ayah-ayah kalian, artinya kakek moyang kalian. Nah, wal khitab dan khitab arahan Allah Subhanahu wa taala pada ini ayat, bihi dengan ini ayat, dengan kata-kata iznajinakum, kan Allah mengkhitab akan mengkhitab, Allah mengatakan ketika kami menyelamatkan kalian, artinya menyelamatkan akan ayah-ayah kalian. Nah, khitab dengan ini ayat, dengan seumpama ini perkataan, wa bima ba'dahu, dan dengan perkataan ba'dahu setelahnya yang seumpama ini, itu adalah khitab lil mawjudin, bagi orang-orang Bani Israel yang ada fi zamani nabiyina, pada zaman nabi kita. Yang mana Allah mengkhitab mereka, mengingatkan mereka, bima an'ama, dengan sesuatu an'ama yang Allah berikan kenikmatan, ala abaihim, atas ayah-ayah mereka, atas kakek moyang mereka. Yang mana sekarang Allah menyebutkan kepada mereka, Allah mengatakan kepada mereka, ingat akan itu kenikmatan. Itu Allah tadzkiran lahum, pengingat bagi mereka. Allah pengen mengingatkan mereka binikmatillah, dengan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah menyebutkan itu kenikmatan kepada mereka? Liyu'minu, supaya mereka itu beriman. Jadi tujuan mengingat kenikmatan supaya beriman, atau yang sudah beriman supaya imannya lebih kuat lagi. Jadi memang begitu cara, di antara cara menguatkan keimanan, kita ingat kenikmatan yang kita dapat dari Allah. Sampai-sampai ketika kita beribadat juga ingat. Ketika kita beribadat, kita ingat bahwasanya ini ibadat juga dari Allah. Karena bahaya, ada sebagian orang kan ibadat malah dia makin jauh dari Allah, seperti iblis. Makin banyak sholat ternyata malah makin jauh dari Tuhan. Dulu dia ahli ibadat, tapi ya memang nggak ada mengingat kenikmatan. Itu iblis juga berarti. Yang salahnya dia apa? Tidak mengingat kenikmatan. Dia merasa yang beribadah dia. Dia tidak ingat bahwasanya yang ibadah yang dia lakukan itu sebenarnya adalah kenikmatan yang diberikan Allah kepada dia. Jadi banyak banget ternyata maksud iblis. Gak ingat kenikmatan, sombong juga kan, takabur, hasud. Banyak. Nah, memang yang namanya kemaksiatan hati biasanya memang berhubungan satu dengan yang lain. Memang berhubungan biasanya. Jadi kata Allah, ingatlah ketika kami menyelamatkan akan kalian, artinya kami menyelamatkan akan kakek moyang kalian dulu. Nah, Allah mengingatkan mereka supaya mereka itu ingat dengan kenikmatan dan mereka itu mau beriman dengan Allah. Nah, jadi ingat ketika kami menyelamatkan kalian min ali fir'aun, daripada kami menyelamatkan kalian daripada keluarga Fir'aun. Artinya kami menyelamatkan kalian daripada belenggu keluarga Fir'aun. Kami menyelamatkan kalian daripada tindasan keluarga Fir'aun. Yang mana kaum Bani Israel kan ditindas oleh orang-orang Fir'aun dan pengikutnya. Jadi yang dimaksud daripada ali Fir'aun, keluarga Fir'aun, apa maksudnya? Artinya para pengikut Fir'aun, orang-orang yang beragama dengan agama yang diajarkan Fir'aun. Itu yang dimaksudkan dengan ahli Fir'aun, keluarga Fir'aun. Keluarga Fir'aun. Artinya pengikut Fir'aun. Maksud keluarga Fir'aun apa? Pengikut Fir'aun dan orang-orang yang beragama dengan agama yang disuruh oleh Fir'aun. Orang yang mengikuti akan agama yang diajarkan oleh Fir'aun. Ya, Fir'aun itu nggak langsung dulunya mengaku Tuhan, nggak. Dia bertahap juga. Berusaha membesarkan diri dia di hadapan kaumnya. Akhir-akhir baru dia mengaku Tuhan. Akhir-akhir baru mengaku Tuhan. Jadi kami menyelamatkan kalian daripada tindasan keluarga Fir'aun, artinya tindasan orang-orang yang mengikuti akan Fir'aun, orang-orang yang pada agama Fir'aun. Yang mana mereka itu menindas kalian, yasumunakum,
Mereka itu yasumunakum. Apa maksud yasumunakum? Ayyudhiqunakum. Mereka itu menjadikan kalian merasakan su'al azab, akan azab yang jelek. Apa maksud azab yang jelek? Artinya asyaddah, azab yang kuat, azab yang ekstrim, azab yang luar biasa. Wal jumlah, dan bermula jumlah. Jumlah mana sekarang? Jumlah yasumunakum ini kan jumlah fi'il kan? Fi'il dan fa'il dan maf'ul bih. Dan maf'ul bih tsani kan su'al azab itu kan maf'ul bih tsani. Nah, jumlah dan ini jumlah kan yasumunakum su'al azab atau yasumunakum, ini jumlah kata beliau halun menjadi hal. Min dhamir, daripada dhamir anjainakum. Jadi ingat bahwasanya kami menyelamatkan kalian daripada tindasan Fir'aun, yang mana yasumunakum, hal keadaan mereka Fir'aun dan para tentaranya, para pengikutnya, mereka itu menjadikan kalian itu merasa akan kesiksaan yang luar biasa. Ingat akan kenikmatan yang mana kami, kata Allah, membebaskan kalian daripada itu kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun dan para tentaranya. Yang mana diantara yang dilakukan Fir'aun dan para tentaranya, para pengikutnya, yuzabbihun, mereka itu menyembelih. Jadi sekarang ini kata-kata yuzabbihun itu bayanun, menjelaskan. Atau sebagian mengatakan ini bukan penjelasan, artinya hanya sebagian daripada penjelasan. Ini kata Imam Suyuti kan mengatakan bayanun, penjelasan. Akan tapi sebagian ulama mengatakan ini adalah ba'du bayanin, sebagian daripada penjelasan. Kenapa? Karena azab yang ditimpakan oleh Fir'aun kepada suku Bani Israel bukan hanya yang disebutkan di sini. Banyak lagi azab-azab yang lain, tapi sekarang disebutkan sebagian. Yang mana di antara azab yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, dilakukan oleh oleh Fir'aun dan para pengikutnya kepada Bani Israel adalah diantaranya yuzabbihun, mereka itu menyembelih. Jadi pokoknya dulu yuzabbihun itu bayan, penjelasan, lima ba'dahu, bagi sesuatu yang sebelumnya, yaitu kan bersangatan azab, kan su'al azab. Bagaimana itu bersangatan azab, buruknya azab? Artinya yuzabbihun, mereka itu menyembelih abna'akum, akan anak-anak laki-laki daripada golongan kalian. Jadi kalau ada anak-anak laki-laki daripada suku Bani Israel, maka akan disembelih oleh Fir'aun dan para tentaranya, para pengikutnya. Yang mana Fir'aun dan para pengikutnya mereka itu adalah orang-orang suku Qibti, orang-orang Mesir, orang-orang Mesir. Yudzabihuna abnaakum, mereka itu menyembelih abnaakum, anak laki-laki daripada golongan kalian. Siapa aja yang lahir daripada suku daripada laki-laki akan disembelih. Al-mauludin, yang dilahirkan. Abnaakum, anak-anak laki-laki daripada golongan kalian, al-mauludin, yang dilahirkan. Wa yastahyun, dan mereka membiarkan hidup. Wa yastahyun, dan membiarkan hidup. Ditafsirkan yastabqun, menyisakan atau membiarkan nisa akum, akan anak-anak perempuan kalian. Jadi kalau ada yang melahirkan anaknya itu laki-laki akan dibunuh. Kalau yang lahir adalah perempuan, dibiarkan aja, nggak dibunuh. Itu di zaman Bani Israel. Yang melakukan pembunuhan itu siapa? Adalah Fir'aun dan para tentaranya, para pengikut Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu membunuh banyak sekali daripada Bani Israel? Liqauli ba'dil kahanah, karena qauli, perkataan, ba'dil kahanah, sebahagian daripada dukun. Ba'dil kahanah, sebagian daripada para dukun, lahu, baginya Fir'aun. Para dukun mengatakan kepada Fir'aun, inna mauludan, bahwasanya ada seseorang yang akan dilahirkan. Inna mauludan, bahwasanya anak yang dilahirkan, yuladu, dilahirkan, fi Bani Israel, pada suku Bani Israel. Akan tapi ini anak yang dilahirkan pada suku Bani Israel ini, yakunu sababan, akan menjadi sebab, lidhihabi mulkika, bagi hilangnya mulkika, kerajaan engkau, mulkika, kekuasaan engkau. Jadi memang begitu diceritakan bahwasanya yang namanya Fir'aun, dia itu mendapatkan kabar daripada para dukun.
bahwasanya nanti ada seseorang anak yang lahir daripada suku Bani Israel. Ini anak akan menjadi sebab bagi hancurnya kerajaan engkau, hancurnya kekuasaan engkau. Kenapa ceritanya jadi malah ada para penyihir ngomong sama Fir'aun? Diceritakan bahwasanya Fir'aun itu memang pada suatu hari dia tertidur dan dia melihat akan api menghadap, yang ada api yang menghadap, yang mana itu api timbul daripada arah Baitul Maqdis yang ada di Syam. Dan itu api ternyata setelah datang malah meliputi akan kota Mesir. Dan itu api juga membakar akan para penduduk kota Mesir, akan suku Qibti. Ternyata itu api bukan hanya menyakiti akan suku Qibti aja. Adapun suku Bani Israel tidak disakiti oleh itu api. Itu api tidak menyerang akan suku Bani Israel. Itu yang dilihat oleh Fir'aun. Nah, sudah Fir'aun rasa takut nih, kenapa jadi mimpi begini? Kan Israel dan para tentaranya orang-orang Mesir. Ini yang namanya Bani Israel kan budak mereka. Kenapa malah Fir'aun lihat dalam mimpi ada api yang menyerang mereka orang-orang Mesir dan membiarkan akan Bani Israel. Sudah takut nih sekarang Fir'aun. Maka dia ngadu sama dukun, tanya. Baru setelah itu dibilang oleh dukun bahwasanya nanti akan lahir satu anak daripada Bani Israel, ini akan menjadi sebab bagi kehancuran kerajaan engkau. Maka sudah setelah itu Fir'aun memilih untuk membunuh setiap anak yang lahir daripada Bani Israel. Kenapa? Dia takut kalau ada anak yang lahir ini nanti yang menjadi sebab kehancuran kerajaan dia. Jadi setiap anak yang lahir daripada suku Bani Israel sudah harus dibunuh. Sampai beberapa tahun mereka itu membunuh akan anak-anak kecil. Sampai dikatakan bahwasanya Fir'aun dan para tentaranya sudah membunuh 12.000 daripada anak kecil. 12.000. Nah, ketika sudah banyak anak-anak kecil dibunuh, adapun orang-orang tua mereka itu sekarang sudah rentak. Jadi kan yang namanya suku Bani Israel kan ditindas oleh Fir'aun dan para tentaranya. Nah, sekarang Fir'aun mempunyai program kerajaan bahwasanya anak kecil harus dibunuh. Ketika banyaknya anak kecil dibunuh, 12.000 beberapa tahun ini membunuh anak kecil beberapa tahun sampai totalnya 12.000. Setelah itu jadi pertengahan ketika banyaknya pembunuhan, para pembesar daripada kaum Fir'aun mereka itu ngadu sama Fir'aun. Kalau begini kita nggak akan punya budak lagi. Anak kecil dibunuh, yang sudah tua mereka semakin lama semakin rentak. Siapa yang nanti akan disuruh-suruh menjadi budak? Kan nggak punya budak lagi kita. Setelah itu ya Fir'aun pikir-pikir, ya memang benar nggak ada budak lagi nanti. Siapa yang bekerja? Sudah kata Fir'aun, nggak masalah, sekarang 1 tahun kita membunuh anak, 1 tahun kita membiarkan anak. Jadi 1 tahun pembunuhan, 1 tahun dibiarkan. 1 tahun dibunuh, 1 tahun dibiarkan. Akan tapi takdir daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dilahirkan Nabi Allah Musa, yang mana Nabi Allah Musa lah yang mengalahkan akan Fir'aun. Ini Nabi Allah Musa dilahirkan pada tahun yang mana tahun itu memang Fir'aun menyuruh para tentaranya untuk membunuh anak-anak. Ternyata malah pada tahun itu dilahirkan Nabi Allah Musa, tetapi Nabi Allah Musa tetap selamat. Jika Allah menghendakikan, bisa aja Allah menghendaki bahwasanya Nabi Allah Musa itu dilahirkan pada tahun yang memang Fir'aun tidak membunuh anak-anak. Akan tapi Allah pengen menunjukkan kepada kita kekuasaan beliau. Allah menjadikan Nabi Allah Musa lahir pada tahun yang mana Fir'aun memerintahkan para tentaranya untuk membunuh para anak-anak. Nah, ketika lahir Nabi Allah Musa, ibu beliau pun takut, bagaimana nih anak akan dibunuh. Sudah Allah mewahyukan, mengilhamkan kepada ibu Nabi Allah Musa, sudah kalau engkau takut sama anakmu, lempar aja ke laut. Kan kalau secara akal kan kata kita ya kalau dilempar ke sungai atau ke laut mati. Ternyata memang sudah itu yang diilhamkan oleh Allah, sudah ditaruh Nabi Allah Musa di sebuah wadah, ditaruh, setelah itu diletakkan di air. Ternyata ini air mengalir membawa Nabi Allah Musa sampai kepada kerajaan Fir'aun. Ketika itu sampai Nabi Allah Musa, dilihat oleh
istri Fir'aun atau salah seorang daripada budak yang di dalam kerajaan. Diambil. Setelah itu dibuka, ada Nabi Allah Musa. Nah, istri Fir'aun ketika melihat Nabi Allah Musa sudah senang, suka sama Nabi Allah Musa, senang sama ini anak kecil, karena memang tidak mempunyai anak. Istri Fir'aun memang tidak mempunyai anak. Kenapa jadi nggak mempunyai anak? Memang si istri daripada Fir'aun adalah perempuan yang solehah. Jadi Allah nggak mau ini perempuan yang solehah dinodain oleh Fir'aun yang keji. Jadi Fir'aun itu nggak bisa berhubungan sama istrinya. Kalau pengen berhubungan sudah dia itu tiba-tiba kayak orang yang sakit, yang nggak bisa berhubungan sama istri. Jadi memang sudah Allah menghendaki menjaga akan ini istri Fir'aun supaya tidak dinodai oleh Fir'aun. Nah, setelah itu istri Fir'aun menginginkan bahwasanya Nabi Allah Musa diasuh. Di mana diasuh? Di dalam kerajaan Fir'aun. Jadi sekarang Fir'aun memelihara akan musuh besar dia sendiri. Tapi memang itu takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada Fir'aun bahwasanya yang menaklukkan akan kerajaannya Nabi Allah Musa, yang mana sekarang Nabi Allah Musa sendiri dilahirkan dibesarkan di dalam kerajaan Fir'aun. Jadi kata seangkat-angkat Allah mengatakan, Fir'aun, walaupun kamu pengen mengalahkan daripada kebenaran, akan tapi kebenaran itu kamu sendiri sekarang yang mengongkosin, membiayai Nabi Allah Musa, Fir'aun sendiri. Akan tapi Nabi Allah Musa lah yang akan menaklukkan daripada kerajaan Fir'aun. Memang sudah takdir Allah. Bagaimanapun Fir'aun pengen menghindari, pengen membinasakan Nabi Allah Musa, nggak bisa. Malah dia mengongkosi akan Nabi Allah Musa. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sebut nikmatku itu yang mana aku menyelamatkan kalian daripada suku Bani Israel. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu. Yang demikian itu apa? Azab yang dilakukan oleh Fir'aun. Atau al-inja, atau pada yang demikian itu al-inja, penyelamatan yang kami lakukan daripada menyelamatkan kalian daripada tindasan Fir'aun dan para tentaranya. Itu azab atau itu penyelamatan, balaun sebagai ujian. Yang mana balaun ditafsirkan beliau ibtilaun, ujian, kesusahan dan penderitaan. Kan azab itu kan adalah ujian, kesusahan dan penderitaan. Nah, dan bukan hanya itu aja kata beliau, au in'amun, atau itu adalah ujian menghadapi kenikmatan. Yang mana Allah memberikan kenikmatan kepada kalian untuk bisa lolos daripada tindasan. Ini kan sekarang juga bala. Jadi yang namanya kenikmatan itu adalah bala. Yang namanya kesusahan, penderitaan itu juga adalah bala. Bala itu apa sih maknanya bala? Arti bala itu artinya ujian. Ya, yang namanya kenikmatan ujian, yang namanya kesusahan juga ujian. Yang namanya orang mendapatkan kesusahan artinya sekarang dia diuji apakah dia bisa bersabar. Orang yang mendapatkan kenikmatan dia juga diuji apakah dia bisa bersyukur. Jadi semuanya mendapatkan ujian. Sama ada yang mendapatkan kenikmatan atau yang mendapatkan kesusahan, semuanya diuji oleh Allah. Jadi pada yang demikian itu kata Allah bala ujian, sama ada azab yang kalian dapatkan daripada Fir'aun atau kenikmatan yang aku berikan daripada kalian itu bisa lolos daripada tindasan Fir'aun, itu semuanya adalah bala ujian. Siapa yang akan bersabar dan siapa yang akan bersyukur, itu adalah bala mir rabbikum, daripada Tuhan kalian. Ujian mir rabbikum, daripada Tuhan kalian. Azim, dan itu memang adalah sebuah ujian yang besar. Azim, ujian yang besar. Uzkuru, ingatlah oleh kalian. Wa idz farraqna, dan ketika farraqna. Wa idz farraqna, dan ketika farraqna kami pisahkan. Ai falaqna, kami belah. Bikum, dengan kalian. Apa maksud bikum? Ai bisa babikum, dengan sebab kalian. Artinya dari karena kalian kami belah al-bahra, akan lautan. Jadi ingat kata Allah kenikmatan yang mana kami belah akan lautan untuk kalian.
hatta dakhaltumu, sehingga kalian itu masuk ke dalam itu lautan. Haribin, kahal keadaan kalian itu lari, min aduwikum, untuk menyelamatkan diri daripada musuh kalian. Fa'anjainakum, maka kami selamatkan akan kalian, minal gharqi, daripada tenggelam. Jadi Allah Subhanahu wa taala membelah bagi Bani Israel ketika mereka itu pengen lari daripada Firaun dan para tentaranya, Allah belah akan lautan. Dan mereka itu semuanya masuk. Dan Allah menyelamatkan kalian daripada tenggelam, walaupun masuk ke dalam lautan, akan tapi nggak basah, nggak tenggelam. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, akan keluarga Fir'aun, artinya akan Fir'aun dan kaumnya, qaumahu ma'ahu, kaumnya Fir'aun ma'ahu, bersamanya Fir'aun. Semuanya Fir'aun dan tentaranya, kaumnya, mereka tenggelam daripada ditenggelamkan oleh lautan. Tapi kalian Bani Israel kami tidak tenggelamkan. Wa antum tanzurun, dan kalian itu memandang, kalian melihat, ilam tibaqil bahri alaihi, kepada tertutupnya atau terjepitnya al-bahri, lautan, alaihim, menenggelamkan akan Fir'aun dan para tentaranya. Jadi dikatakan bahwasanya suku Bani Israel, walaupun mereka itu banyak yang dibunuh, suku Bani Israel, walaupun mereka itu banyak yang dibunuh, akan tetapi ketika mereka itu berusaha meloloskan diri, suku Bani Israel banyak sekali. Mereka itu sekitar 620.000 orang. Adapun Fir'aun dan tentaranya dikatakan bahwasanya mereka itu berjumlah 1.700.000 yang tentara Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang lautannya dibelahkan pasti luas, pasti akan menenggelamkan orang banyak. Wa idh wa'adna, dan ingatlah ketika wa'adna, kami menjanjikan. Ini kata-kata wa'adna, ini kata beliau bi alifin, dengan alif, wa'adna ada alifnya. Wa dunaha, dan tanpa alif, wa'adnaha tanpa alif. Jadi wawunya bisa pakai alif, bisa tanpa alif wawunya. Wa idh wa'adna atau wa idh wa'adna. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan Musa kepada Nabi Allah Musa arba'ina lailatan, untuk berada untuk bermunajat kepada kami arba'ina lailatan, 40 hari. Jadi Allah memanggil akan Nabi Allah Musa mendatangi akan daerah yang bernamakan Tur. Nah, di situ di tempat yang bernama Tur, Nabi Allah Musa disuruh untuk bermunajat kepada Allah selama 40 hari. Sebenarnya asalnya itu Nabi Allah Musa hanya disuruh untuk 30 hari aja. Setelah itu ditambah 10 hari. Dikatakan Nabi Allah Musa itu 30 hari disuruh juga sambil puasa. Nah, yang namanya puasa kan kita tahu biasanya yang namanya puasa kan kita jangan bersiwak. Kan itu menghilangkan daripada aroma puasa. Dikatakan Nabi Allah Musa ketika itu, kalau nggak salah Nabi Allah Musa itu bersiwak. Maka karena Nabi Allah Musa itu bersiwak, maka disuruh Allah ditambahin. Bukan hanya 30 sekarang jadi 40 tambahan. Nah, jadi kami janjikan kepada Nabi Allah Musa untuk bermunajat 40 malam. Arba'ina lailah, 40 malam. Nah, yang mana jikalau Nabi Allah Musa bermunajat 40, nu'tihi, kami akan berikan kepada Nabi Allah Musa indan qidha'iha, ketika sudah selesai daripada munajat 40 hari itu, kami berikan kepada beliau at-Taurah, akan kitab Taurat. Yang mana ini kitab Taurat kami akan berikan kepada Nabi Allah Musa dengan syarat yaitu beribadah bermunajat 40 hari, lita'amalu biha, untuk kalian itu mengamalkan biha dengan apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat.
Nah, setelah itu ternyata tsumma takhadtumul ijla. Kemudian setelah itu kalian malah menjadikan al-ijla akan anak kambing. Bukan anak kambing beneran sebenarnya. Alladzi saghahu lakum as-Samiri, yang membuat akannya itu anak kambing, lakum bagi kalian as-Samiri oleh seseorang yang bernama Musa as-Samiri. Ini ada namanya Musa juga, tapi bukan Nabi Allah Musa, bukan. Namanya memang Musa as-Samiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Allah Musa untuk bermunajat 40 hari. Nah, ketika Nabi Allah Musa pergi bermunajat sudah 30 hari. Ke 10 hari yang terakhir ternyata dijadikan di sana fitnah bagi Bani Israel, akan ujian bagi Bani Israel. Yang mana ketika di akhir-akhir bermunajatnya Nabi Allah Musa, datang Musa as-Samiri. Dia itu membuat akan patung. Ini patung sebenarnya adalah patung dari emas. Apa ceritanya? Ceritanya ini bahwasanya Bani Israel ketika itu kan, ketika mereka itu sudah selamat, mereka itu banyak membawa akan emas daripada tapi kalau nggak salah itu emas itu daripada milik-milik orang-orang Firaun dan para tentaranya. Pokoknya ada emas di sana dan mereka itu nggak mau akan itu emas, nggak kepingin itu emas, maka mereka itu buang aja itu emas. Nah, ketika itu emas banyak diambil oleh Musa Samiri, malah dia buat patung dari emas, yang mana itu patung berbentuk dari seperti anak kambing atau anak sapi. Nah, pokoknya dia buat patung. Setelah itu dia itu pengen supaya ini patung seperti hidup. Nah, dia ketika itu pernah melihat akan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu biasanya kalau jalan di sebuah tanah, maka tanah itu akan hidup. Artinya tanah yang tandus akan timbul dari pepohonan atau rumput-rumput di tanah itu. Nah, kata dia pasti ini ada sebuah keistimewaan. Maka ketika malaikat Jibril berjalan, dia lihat tiba-tiba tanah itu kan berubah, maka dia ambil tanah yang pernah diinjak malaikat Jibril. Maka ini tanah diambil dia dan dia letakkan pada itu patung. Dan ketika diletakkan itu patung itu tanah kepada itu patung, maka jadilah itu patung seakan-akan mengeluarkan suara, seakan-akan dia hidup. Maka setelah Musa Samiri berhasil membuat patung seakan-akan itu patungnya hidup dan ini terbuat daripada emas, dia datang kepada Bani Israel. Dia ngomong sama mereka, ini sekarang patung yang aku bawa kepada kalian ini adalah Tuhannya Nabi Allah Musa. Kata Musa Samiri, ini adalah Tuhannya Nabi Allah Musa. Tapi Nabi Allah Musa masih menyembunyikan bahasanya kan. Ini adalah Tuhannya Nabi Allah Musa, kata Musa Samiri. Sudah banyak daripada kaum Nabi Allah Musa, daripada kaum Bani Israel menyembah akan itu patung. Yang mana dikatakan bahwasanya hampir semua daripada Bani Israel mereka itu menyembah akan patung, kecuali Nabi Allah Harun dan 12.000 daripada laki-laki. Sebenarnya kan jumlah mereka berapa? 620.000. Yang menyembah akan patung berapa? Semuanya kecuali Nabi Allah Harun dan 12.000 aja. Jadi ratusan ribu mereka itu menyembah akan patung ketika itu. Asal mereka berapa? 620.000. Nah, yang menyembah akan patung semuanya kecuali Nabi Allah Harun dan 12.000. Jadi sangat banyak yang ikut sama Musa Samiri. Begitulah. Kadang-kadang yang jahat, yang buruk, yang salah masih ada aja pengikutnya. Sudah itu takdir dari Tuhan sudah. Sampai-sampai yang ngaku Tuhan, ngaku malaikat, ada aja yang mengikuti dia. Memang sudah ketentuan mungkin. Dan itu ujian bagi manusia. Bagaimana menghadapi. Kita harus menguatkan keimanan. Memang begitu. Kalau memang keimanan itu lemah, ya mudah aja terubah. Bahkan kan sebagian orang kalau dapat Indomie sudah berubah keimanannya.
Dikatakan kan sebagian tempat begitu, ketika dilanda musibah, setelah itu datang orang-orang daripada Nasrani bawa Indomie. Kalian mau agama Nasrani atau enggak? Dengan Indomie sudah keluar agama. Jadi yang dulu-dulu memang enggak jauh. Sampai di zaman kita pun juga ada. Di zaman kita juga ada. Nah, jadi tsummattakhadtumul ijla, kemudian kalian itu menjadikan akan anak kambing atau anak sapi, artinya anak sapi yang buatan. Al-ijla anak sapi, yang mana itu saghahu membuat atau mencetak akan itu anak sapi lakum bagi kalian as-Samiri oleh laki-laki yang bernama Musa as-Samiri. Nah, kalian jadikan akan itu patung anak sapi ilahan sebagai Tuhan. Mim ba'dihi ay ba'di dhihabihi, dari ba'dihi ay ba'di dhihabihi, setelah kepergiannya Nabi Allah Musa. Ba'da dhihabi atau ba'di dhihabi, setelah kepergiannya Nabi Allah Musa ila mi'adina, ke tempat yang sudah kami janjikan. Jadi mereka itu menyembah akan patung ketika Nabi Allah Musa sedang berkhulwah, sedang bermunajat kepada Tuhan. Wa antum zalimun, dan adalah kalian dengan menyembah berhala itu zalimun, dan adalah kalian zalimun adalah orang-orang yang zalim. Bittikhadikum, dengan kalian itu menjadikan itu anak sapi buatan sebagai Tuhan. Bittikhadihi, dengan kalian menjadikan itu anak kambing sebagai Tuhan. Kenapa jadi kalian itu dihitung zalim dengan melakukan itu? Liwad'ikumul ibadah fi ghairi mahalliha, karena kalian itu meletakkan atau menjadikan al-ibadata akan penyembahan fi ghairi mahalliha, pada selain tempatnya. Ini yang namanya berhala tidak berhak untuk disembah, malah kalian sembah, maka itu namanya adalah kezaliman. Yang mana zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Itu yang dinamakan kezaliman. Tsumma 'afawna 'ankum, kemudian kata Allah, 'afawna 'ankum, kami maafkan, ankum daripada kesalahan kalian. Mahawna dzunubakum, kami hapus dzunubakum akan dosa-dosa kalian. Mim ba'di dzalik, daripada setelah yang demikian itu, ai al-ittikhaz, penjadian anak sapi sebagai Tuhan. Nah, setelah itu malah kami maafkan, kata Allah. Mim ba'di dzalik, daripada setelah yang demikian itu kalian menjadikan anak kambing sebagai Tuhan. Kenapa jadi kami maafkan? La'allakum tashkurun, supaya kalian tashkurun, bersyukur, mensyukuri nikmatana akan nikmat kami, alaikum, kepada kalian. Wa idh ataina, dan ingatlah ketika ataina kami datangkan, kami berikan Musa akan Nabi Allah Musa al-kitab, akan kitab, yang mana itu kitab adalah at-Taurat, kitab Taurat. Wal furqana, dan kami berikan kepada Nabi Allah Musa akan furqan, akan pemisah. Ini sekarang al-furqan, kata beliau, atfu tafsirin, ini adalah ataf, tapi tujuannya adalah mentafsirkan daripada yang sebelumnya. Yang mana sebelumnya kan dikatakan kami berikan kepada Nabi Allah Musa akan kitab. Nah, yang mana itu kitab ada Taurat, dan kami berikan kepada, kata Allah, akan pemisah. Yang mana maksud beliau itu kitab yang kami berikan kepada Nabi Allah Musa, yang mana kitab itu adalah kitab Taurat, adalah pemisah. Ai al-fariq, itu adalah sesuatu yang memisah bainal haqqi wal batil, di antara kebenaran wal batil dan ketidakbenaran, kebatilan. Wal halal wal haram, dan itu memisahkan di antara halal dan haram. Artinya dengan kitab yang kami turunkan, kalian bisa tahu yang mana yang benar, yang mana salah, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Kalian bisa membedakan, kalian bisa memisahkan. Nah, la'allakum tahtadun, kami turunkan itu ayat suci Al-Qur'an, ayat akan itu kitab Taurat, la'allakum tahtadun, agar kalian tahtadun, mendapatkan hidayat, bihi, dengannya itu kitab Taurat, minadh dhalalah, untuk bisa terhindar daripada kesesatan.
minal dhalalah, untuk bisa terhindar daripada kesesatan. Begitulah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah daripada kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, semuanya untuk menghindarkan kita, menjauhkan kita daripada kesesatan. Yang mana kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah petunjuk bagi manusia. Alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah pada malam ini untuk mengenal daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengamalkan daripada ini Al-Quran, bisa merenungi daripada mana-mana yang Allah sudah wahyukan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mala Allah qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allah qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatana Allahu ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas liwajhihi al-karim, wa thabbatana 'ala al-haqqi fima naqul wa fima naf'al wa fima na'taqid, wa waqana kulla su'in ahata bihi 'ilmuhu fid dunya wal akhirah, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.